Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video tutorial ini saya akan membahas tahapan dasar instalasi jaringan menggunakan fiber optik. Mulai dari pengenalan media fiber optik, alat kerja, proses penyambungan, hingga integrasi jaringan fiber optik dengan jaringan nirkabel dan atau WLAN. Video ini dibuat sebagai panduan pembelajaran praktik yang dapat digunakan di lingkungan sekolah dengan alat yang tersedia di bengkel TKJ serta dibantu oleh perangkat lunak dan aplikasi gratis yang mudah kita akses. Perkenalkan, nama saya Eko Indra Malaskom, guru teknik komputer, jaringan dan telekomunikasi. Tujuan dari video pembuatan ini adalah agar siswa memiliki gambaran utuh alur kerja jaringan fiber optik. Yang kedua, memahami fungsi setiap alat dan komponen. Ketiga, mengetahui tahapan praktik yang benar dan aman. Keempat, memahami bagaimana jaringan fiber optik diintegrasikan dengan jaringan Wi-Fi. Dengan memahami alur ini, siswa diharapkan tidak hanya bisa mengikuti, tetapi juga mengerti di balik setiap proses yang dilakukan. Kita mulai dari pengenalan sistem transmisi fiber optik. Fiber optik adalah media transmisi data yang menggunakan cahaya sebagai pembawa informasi. Berbeda dengan kabel tembaga, fiber optik memiliki kecepatan tinggi, jarak transmisi lebih jauh, dan tahan terhadap gangguan elektromagnetis. Di hadapan saya terdapat kabel fiber optik jenis drop core yang digunakan pada jaringan FTTH atau Fiber Optic of the Home. Secara fisik, kabel fiber optik terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan yang paling luar disebut jaket. Fungsinya adalah melindungi kabel dari panas, air, gesekan, dan kondisi lingkungan lainnya. Di dalamnya terdapat straight member, yaitu bagian penguat kabel agar tidak dapat mudah putus ketika ditarik ataupun direnggamkan. Lapisan berikutnya adalah coating, yaitu lapisan pelindung tipis yang membungkus serat kaca. Dan bagian paling inti adalah core atau cladding yang berupa serat kaca yang sangat halus. Pada bagian ini, inilah cahaya laser membawa data dari satu titik ke titik lainnya. Pada bagian ini, cahaya laser membawa data dari satu titik ke titik lainnya. Karena berbahan kaca, serat optik sangat sensitif, sehingga membutuhkan penanganan yang hati-hati dan bersih. Selain kabel utama, dalam jaringan fiber optik kita juga mengenal namanya patch cord. Patch cord adalah kabel fiber optik dengan konektor di kedua ujungnya yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan fiber optik. Patch cord biasanya dibedakan berdasarkan warna jaket kabel. Patch cord berwarna kuning umumnya menunjukkan single mode fiber yang digunakan untuk jaringan jauh ataupun jarak jauh. Sedangkan patch cord dengan warna orange atau biru muda biasanya menunjukkan multi mode fiber yang digunakan untuk jarak yang lebih dekat. Selain warna kabel, perhatikan juga warna konektornya. Konektor berwarna biru biasanya disebut UPC, sedangkan konektor berwarna hijau disebut APC. Perbedaan warna ini menunjukkan sudut pemolesan serat kaca tidak boleh disambungkan karena dapat menyebabkan redaman tinggi dan merusak konektor. Sebelum melakukan praktik, sangat penting untuk mengenal alat yang akan kita gunakan. Karena pada pekerjaan fiber optik, kesalahan kecil
padat alat atau cara penggunaan bisa berdampak besar pada hasil sambungan. Alat pertama yang akan kita gunakan adalah fiber stripper. Fiber stripper ini berfungsi untuk mengupas lapisan pelindung fiber optik, mulai dari kulit luar sampai ke lapisan coating serat kaca. Di dalam satu alat stripper biasanya terdapat beberapa ukuran lubang. Yang besar digunakan untuk mengupas jaket, sedangkan lubang yang kecil digunakan untuk mengupas coating hingga terlihat seperti serat kacanya. Saat fiber stripper melakukan pengupasan secara perlahan dan lurus, hindari penarikan terlalu keras karena serat optik ini sangat halus dan mudah rusak. Fiber cleaver berfungsi untuk memotong serat optik dengan sangat presisi. Hasil potongan yang baik harus rata dan lurus karena dua ujung serat ini nantinya akan disambungkan langsung. Saat menggunakan cleaver, pastikan posisi serat sudah benar. Lalu potong dengan satu gerakan. Setelah dipotong, ujung serat jangan disentuh dan jangan dibenturkan karena bisa merusak permukaan potongan. Perlu diingat juga, pisau cleaver memiliki masa pakai. Jadi, jika hasil potongan sudah mulai tidak rata, pisau perlu disesuaikan atau diganti. Alat utama dalam penyambungan fiber optik yaitu dinamakan fusion splicer. Fusion splicer adalah mesin yang digunakan untuk menyambungkan dua serat optik secara permanen menggunakan panas listrik. Cara kerjanya, mesin akan menyelaraskan posisi serat, kemudian meleburkan kedua ujung serat optik hingga menyatu menjadi satu jalur cahaya. Di layar mesin splicer, kita bisa melihat pekerjaan nilai redaman atau loss. Hasil sambungan semakin kecil atau nilai loss semakin kecil, maka semakin baik kualitas sambungan tersebut. Di layar mesin fusion splicer, kita bisa melihat perkiraan nilai redaman atau loss hasil sambungan. Semakin kecil nilai loss, maka semakin baik kualitas sambungan tersebut. Karena alat ini cukup sensitif dan bernilai tinggi, gunakan fusion splicer dengan hati-hati dan pastikan alat dalam kondisi bersih sebelum digunakan. Alat selanjutnya dinamakan optical power meter. Selain mesin splicer, ada juga alat yang disebut optical power meter atau biasa disebut atau disingkat OPM. OPM digunakan untuk mengukur kekuatan cahaya yang melewati kabel fiber optik. Dengan alat ini kita bisa mengetahui apakah jaringan fiber optik bekerja dengan baik atau tidak. Dalam praktiknya di sekolah, OPM biasanya digunakan sebagai alat bantu pengukuran, terutama untuk melihat kualitas jaringan secara keseluruhan. Jika alat ini belum tersedia, nilai loss dari fusion splicer tetap bisa digunakan sebagai acuan pembelajaran. Alat terakhir yang kita bahas kali ini bernama Visual Foul Locator atau biasa disingkat VFL. VLF digunakan untuk mendeteksi kebocoran atau putusnya serat optik dengan cara memancarkan cahaya laser berwarna merah. Jika cahaya merah terlihat keluar dari kabel atau sambungan, berarti terdapat kerusakan pada jalur fiber optik tersebut. Saat menggunakan VFL, ingat satu hal penting, jangan pernah melihat langsung ke arah cahaya laser karena bisa membahayakan mata. Sebelum kita masuk ke praktik penyambungan, kita akan mengenal bahan-bahan fiber optik yang bisa digunakan untuk dalam instalasi jaringan. Bahan-bahan ini terlihat sederhana tetapi sangat menentukan kualitas hasil sambungan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui fungsi masing-masing bahan dan cara penggunaannya. Bahan pertama yaitu kabel drop core. Bahan utama yang kita gunakan ini adalah kabel fiber optical jenis drop core. Kabel drop core ini umumnya digunakan pada jaringan FTTH atau jaringan akses seperti instalasi internet,
ke dalam rumah atau gedung. Di dalam kabel drop core terdapat serat kaca yang sangat halus sehingga kabel ini tidak boleh ditarik terlalu kuat atau ditekuk terlalu tajam. Saat bekerja dengan kabel drop core diperlukan kehati-hatian karena kerusakan kecil saja bisa menyebabkan gangguan pada jaringan. Patch cord digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti UDP, media converter, atau access point ke jalur fiber optik. Patch cord biasanya dibedakan berdasarkan warna jaket. Sebagai contoh, patch cord berwarna kuning umumnya menunjukkan single mode fiber. Saat menggunakan patch cord, pastikan konektor dalam kondisi bersih dan tidak tergores. Karena kotoran kecil saja bisa menyebabkan peredaman. Yang tinggi. Selanjutnya kita mengenal konektor fiber optik. Konektor berfungsi sebagai penghubung antar kabel fiber optik dengan perangkat jaringan. Beberapa jenis konektor yang sering digunakan adalah SC dan LC. Selain itu, konektor juga dibedakan berdasarkan tipe polisi seperti UPC yang berwarna biru dan APC yang berwarna hijau. Perlu diperhatikan, konektor dengan tipe berbeda tidak boleh disambungkan karena dapat menyebabkan kerusakan dan kualitas sinyal yang buruk. Protection sleeve digunakan untuk melindungi hasil sambungan fiber optik setelah proses splicing selesai. Pelindung ini dipanaskan menggunakan heater pada mesin splicer sehingga menyusup dan menguatkan sambungan secara mekanis. Tanpa protection sleeve, sambungan fiber optik sangat mudah patah meskipun secara optik sudah tersambung dengan baik. Selanjutnya adalah pigtail fiber optik. Kalau fiber optik pigtail ini tidak ada ujungnya, hanya terdapat konektor dan sedikit sambungan kabel fiber. Pigtail ini merupakan kabel fiber optik yang pendek yang hanya memiliki konektor satu ujung, sedangkan ujung lainnya itu berupa serat kabel polos. Pigtail biasanya digunakan untuk disambungkan dengan kabel drop core melalui proses fusion splicing. Kemudian konektornya dihubungkan ke perangkat jaringan. Penggunaan pigtail membantu membuat instansi lebih rapi dan profesional. Bahan paling penting berikutnya adalah alkohol dan tisu serat. Alkohol digunakan untuk membersihkan serat optik sebelum proses penyambungan, sedangkan tisu serat digunakan untuk mengelap serat agar tidak meninggalkan serat halus atau debu. Proses pembersihan ini tidak boleh dilewatkan karena kotoran yang sangat kecil sekalipun dapat menyebabkan sambungan gagal atau menghasilkan loss yang besar. Setelah dibersihkan, ujung serat tidak boleh disentuh dengan tangan. Selain beberapa bahan tadi, bahan utama terdapat beberapa bahan lainnya pendukung seperti wadah untuk limbah serat optik, karet pelindung, kabel tis untuk kerapihan. Bahan-bahan pendukung tersebut berperan penting dalam keselamatan kerja dan kerapihan instalasi. Baik, sekarang kita akan masuk ke proses praktik penyambungan fiber optik. Pada tahap ini, ketelitian kebersihan sangat diperlukan karena kita akan bekerja langsung dengan serat kaca yang sangat halus dan mudah patah. Langkah-langkah yang harus disiapkan adalah siapkan kabel drop core, kabel pigtail untuk kita sambungkan, protektor untuk menyambung atau memproteksi sambungan, alkohol, clipper pemotong serat optik, tisu untuk membersihkan serat optik, tang potong untuk memotong bagian kawat dan kita pisahkan menjadi beberapa bagian, tang stripper, ada dua stripper pengupas kabel drop core, ini yang warna hijau,
Yang warna kuning untuk mengupas kabel yang lebih tipis atau core-nya. Selanjutnya ada splicer, fungsinya nanti untuk nyambungin dan memanaskan protektor. Dan terakhir ada alat untuk ukur. Langkah pertama kita lakukan potong dan kupas kabel protektor. Kita siapkan panjang. Dan untuk yang ini kita kupas menggunakan stripper yang warna hijau. Kita tarik. Nah, nanti akan terdapat serat optik berwarna biru. Ini masih ada jaketnya. Kita harus kupas lagi menggunakan stripper berwarna kuning di nomor yang paling kecil. Kita sisakan satu jengkal jari. Sebelumnya kita masukkan dulu protektornya yang ukuran besar supaya lebih mudah. Selain itu kita potong atau kupas bagian jaket dengan kemiringan 45 derajat. Setelah itu kita bersihkan menggunakan alkohol. Setelah dibersihkan, kita lakukan tahap selanjutnya, yaitu kita potong ukuran dari kabel menggunakan clipper. Kita buka clippernya, kita tempatkan pada tempat clipper untuk memotong. Ukurannya 10. Jangan lupa untuk membuka tempat sampah untuk membuang potongan dari fiber optik. Kita kunci. Setelah kita kunci, kita tutup dan kita dorong pada bagian clipper di belakangnya untuk memotong bagian fiber. Setelah itu terpotong, kita buka. Kita masukkan ke dalam cushion splicer. Kita nyalakan dahulu cushion splicernya. Kita nyalakan. Kita buka pada bagian penutup. Buka kembali. Dan kita tempatkan sampai ke dekat ujung pemanas atau penyambung. Dan kita tutup kembali. Langkah selanjutnya adalah kita kupas juga untuk kabel pigtailnya menggunakan stripper yang berwarna kuning. Kita potong pendek-pendek dahulu. Setelah itu kita bersihkan lagi dengan alkohol. Dan kita potong kembali dengan clipper. Kita tempatkan pada ukuran 15. Kita kunci dan kita tutup dan kita dorong. Nanti otomatis
fiber akan terpotong. Setelah itu kita buka kunciannya, hati-hati jangan sampai tersentuh apapun karena bisa menyebabkan ujung kabel fiber tidak rata. Lanjut kita masukkan kembali ke cushion spacer untuk kita sambungkan. Kita buka penguncinya, kita tempatkan dekat dengan penyambung dan kita kunci. Nah itu jangan lupa kita tutup. Kita perhatikan di layar akan ada tampak kabel yang didekatkan disambungkan dengan otomatis. Dan periksa juga di situ ada nilai dB 0,0 dB. Diminta untuk nilai dB itu kurang dari 0,1 atau lebih kecil. Kalau punya saya ini 0,00, jadi lebih bagus penyambungannya. Selanjutnya kita buka. Hati-hati karena ini mudah patah. Kita buka protektor yang ujung dulu. Terus kita buka sembari kita memasukkan protektornya. Kita buka dan kita tarik renggakan sembari kita mendorong protektor ke area fiber. Dan setelah itu kita tutup kembali, jangan lupa. Dan selanjutnya kita akan panaskan di bagian atas pemanas ini. Kita masukkan saja rata dan kita tutup. Tunggu sampai lampu indikator mati, berarti tanda penyambungan atau pemanasan selesai. Oke, lampu sudah padam. Ini masih sangat panas. Penyambungan atau proses penyambungan fiber optik dari pigtail ke drop core selesai. Lakukan hal yang sama untuk ujung drop core lainnya. Oke, setelah kita tadi melakukan penyambungan, tahap selanjutnya adalah melakukan integrasi jaringan WLAN. Sebagai contoh untuk simulasi kabel WLAN, kabel fiber optik yang sudah kita sambungkan tadi, kita ganti dengan patch cord ya. Karena tadi terlalu panjang, kita coba simulasikan ini sebagai kabel yang kita sambungkan tadi. Alat yang dibutuhkan itu wireless LAN, WLAN atau Wi-Fi, TP-Link, dan dua buah adapter ZIM-Link. Ini fungsinya untuk menyambungkan kabel fiber optik dari ujung A ke ujung B. Kita akan coba untuk kabel internet. Kita sediakan kabel internet, kita masukkan ke ujung A sebagai sumber internet. Setelah itu kabel fiber optik yang kita sambung tadi kita sambungkan ke TX dan ujung satunya ke B sampai lampu indikator menyala. Itu tandanya kabel fiber optik tersambung sempurna. Setelah itu dari ujung adapter B kita sambungkan ke komputer atau ke wireless. Kita pertama akan coba sambungkan ke komputer dahulu. Kita akan coba koneksi dari jaringan tersebut. Oke, di sini terlihat terkoneksi, jadi sambungan berhasil.
kita bisa lakukan pengecekan dengan perintah ping google.com, tersambung. Oke. Langkah selanjutnya kita akan integrasikan dengan wireless. Jadi kita akan langsung sebarkan dengan wireless. Kita pertama akan setting dahulu jaringan Wi-Fi-nya. Kita butuh kabel satu lagi untuk menghubungkan dari adapter ke wireless. Kita lepaskan dulu yang dari komputer, kita sambungkan ke yang warna kuning bagian LAN-nya. Terus untuk bagian VLAN-nya, sumber internet, kita sambungkan ke adapter B. Jadi nanti sumber internet dari sini akan disebar oleh Wi-Fi, dan dari komputer ini juga bisa mendapatkan koneksi internet dari router juga atau router Wi-Fi ini. Kita akan langkah pertama akan lakukan konfigurasi, kita setting Wi-Fi, kita setting password dan sebagainya. Masuk ke bagian komputer, kita buka alamat dari TP-Link 192.168.0.1. maka nanti akan dihadapkan dengan minta password baru. Kita isikan admin 1234. Dimohon nanti gunakan password yang lebih susah. Kita masuk. Di sini dihadapkan dengan time zone. Kita setting time zone-nya Jakarta atau UTC 7+. Untuk dynamic IP ini terdeteksi, jadi kita dapat IP otomatis dari internet. Next saja. Setelah itu dynamic IP next. Untuk wireless IP kita setting jadi seperti ini. Silakan sesuaikan nama Wi-Fi-nya. Untuk password kita sesuaikan juga. Selanjutnya next. Masuk ke konfirmasi next. Finish. Nah, kita bisa ngecek internet ataupun wireless yang sudah selesai kita konfigurasi. Silakan lakukan hubungkan Wi-Fi dari handphone ataupun laptop yang tersedia. Pilih nama wirelessnya. Kita cek kembali. Praktik baik, kita pilih passwordnya, kita isi. Tadi kita isi praktik 1 2 3 4. Sambung. Nah, tersambung. Oke. Sebagai penutup, instalasi jaringan fiber optik dan WLAN memerlukan ketelitian, kebersihan, kesabaran, kepatuhan terhadap keselamatan kerja. Untuk memulai latihan bertahap dan konsisten akan sangat membantu meningkatkan keterampilan. Terima kasih telah menyimak video tutorial ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.